Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Lu pasti udah lihat di banyak video lain, rame banget. Cara gaji UMR punya tabungan 100 juta. Ratusan ribu orang nonton, keren. Gua salut sama perjuangannya. Tapi mereka lupa nanya satu pertanyaan paling penting. Lu udah banting tulang lu gaji UMR. Lu hemat luar biasa. Lu gak jajan kopi, lu dapat 100 juta, terus lu taruh di bank. Dan bank kita aman, sistem kita kuat, dijamin LPS. Tapi pertanyaannya bukan di situ. Lu lihat video gua kemarin soal BRICS menggeser dolar. Lu lihat tekanan inflasi yang besar. Lu lihat tantangan resesi 2026. Pertanyaan pakar krisis bukan gimana cara dapat 100 juta. Pertanyaan kita adalah, gimana cara 100 juta, gua nggak tergerus jadi 10 juta. Tapi sebelum kita bedah, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang. Kenapa? Karena playbook ngamanin duit kayak gini nggak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar kita siap bareng. Udah, oke, kita gas. Dengerin gua, ini penting. Ini bukan nasihat investasi seperti yang sering kita dengar. Gua nggak akan ngajarin lu beli saham A, B, C biar lu jadi kaya raya, lupain itu semua. Ini adalah nasihat bertahan hidup. Ini adalah panduan. Biar lu gak jadi terpuruk lagi. Lu yang gaji UMR udah banting tulang, gak jajan kopi, jungkir balik, dapat 100 juta pertama lu. Itu bukan duit, itu darah lu, itu keringet lu. Dan di saat tekanan krisis sunyi, inflasi saat tantangan resesi, yaitu efisiensi kerja. Tugas kita adalah ngamanin darah itu. Ini 5 benteng pengaman buat 100 juta lu. Cara 1 benteng likuiditas. Prinsip 3 guci perang. Oke, cara pertama, dan ini kesalahan fatal yang dilakuin 99% orang, adalah kekeliruan alokasi. Masalahnya apa? Lu dapat 100 juta, lu taruh di mana? Lu taruh di satu rekening tabungan, rekening yang sama. Yang lu pakai buat bayar kopi, bayar listrik, bayar parkir fatal, itu kesalahan terbesar bro. Itu sama aja lu nyimpen tabung oksigen darurat di sebelah api yang nyala tiap hari. Pasti kecampur, pasti bocor. Kenapa? Karena lu ngerasa kaya. Lu buka aplikasi bank, lu lihat saldo, wah 100 juta. Terus lu lihat ada gawai baru rilis, lu mikir 100 juta, beli gawai 10 juta, masih 90 juta. Santai, salah. Lu lihat temen ngajak nongkrong, traktir lah, saldo gua 90 juta. Salah, lu nggak sadar, lu baru aja menggunakan. Uang perang lu, uang oksigen lu, buat bayar gengsi harian. Ini jebakan psikologis, lu nggak bisa ngatur duit. Kalau duitnya ngumpul di satu laci, kayak warung Ibu Sum. Kalau duit modal kulakan, kecampur sama duit kembalian, kecampur sama duit jajan anaknya, dia gak akan pernah tahu. Dia untung apa buntung, dia gak akan pernah tahu. Besok dia masih bisa kulakan apa enggak. Jadi solusi nomor 1, bukan beli emas, bukan. Itu nanti. Solusi nomor 1 adalah pecah 100 juta lu, pisahkan. Jangan gabung. Gua akan ajarin lu prinsip tarik tuas paling dasar. Prinsip 3 guci perang. Lu ambil 100 juta lu pecah jadi 3 guci. 3 rekening yang beda. Guci 1, guci 2, guci 3. Masing-masing punya misi yang beda. Guci 1, uang perang oksigen lu, ini guci. Yang paling penting, ini nyawa lu. Ini tabung oksigen lu. Ini adalah dana darurat. Halah bro, gua tahu. Dana darurat EITS. Dengerin dulu. Lu tahu, tapi lu nggak ngelakuin. Gimana cara ngitungnya? Lu ambil kertas, lu audit, periksa pengeluaran bulanan lu. Jujur, nggak usah bohong. Bensin sebulan berapa? Listrik, air, pulsa. Makan, dibajetin. Cicilan wajib. Total total pengeluaran wajib lu sebulan 5 juta. Nah, guci perang ini isinya adalah 6 kali pengeluaran bulanan lu. Jadi, 6 kali 5 juta sama dengan 30 juta. Dari 100 juta lu ambil 30 juta. Langsung masukin ke guci 1. Gucinya apa? Ini harus tempat yang super liquid, gampang cair, tapi super aman. Bisa di bank yang beda sama rekening gaji lu. Yang penting banknya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kalau ada masalah, duit lu aman. Bisa di instrumen pasar uang yang bisa cair 1-2 hari kerja. Kenapa 6 bulan bro? Ini skenario perang kita. Kalau amit-amit, tekanan efisiensi beneran ngehajar pabrik lu. Lu kayak Pak Budi dapat amplop coklat income lu jadi NOL. Lu masih bisa napas 6 bulan. Lu masih bisa bayar cicilan, lu masih bisa beli beras, lu masih bisa tenang sambil lu ngegas aset 2, skill lu buat nyari kerjaan baru atau buka usaha tahan banting, misal sekoci servis AC kayak Mas Agung. Paham, ini adalah uang ketenangan lu. Dan guci 1 ini punya satu aturan,
Aturan yang haram dilanggar, aturannya adalah jangan pernah diotak-atik. Ini adalah uang suci. Ini nggak boleh dipakai buat traktir temen. Ini nggak boleh dipakai buat bayar DP gawai baru. Ini nggak boleh dipakai buat liburan. Ini cuma boleh pecah kalau ada 3 kondisi darurat. 1, lu kena PHK. 2, lu sakit keras. 3, musibah, rumah kebakar atau lainnya. Beresin ini dulu, 30 juta. Kunci. Guci 2, uang panas. Bensin bulanan. Oke, oksigen Guci 1 udah aman. Sekarang Guci kedua, uang panas. Ini adalah uang operasional bulanan lo. Ini adalah bensin harian lo. Isinya apa? Ya, budget bulanan lo yang 5 juta tadi. Gimana cara kerjanya? Setiap lo gajian, misal tanggal 25, lo langsung transfer bensin 5 juta itu ke Guci, 2 Gucinya apa? Rekening bank biasa lo. Yang ada aplikasi banknya, yang kartunya nempel di dompet lo. Nah, buat bayar kopi, buat bayar listrik, buat jajanin anak, buat bayar parkir, lu pakai Guci ini. Aturannya apa? Guci ini. Boleh habis, emang tugasnya dia buat habis. Nggak usah ngerasa bersalah kalau Guci ini tinggal 50.000 pas tanggal 24, emang itu bensin lu, paham bedanya. Kalau lu ngegesek kopi pakai Guci 2, lu santai. Kalau lu ngegesek kopi pakai Guci 1, lu salah besar dengan lu misahin ini. Lu otomatis jadi hemat. Lu nggak akan berani traktir temen kalau lu lihat saldo Guci 2, lu tinggal 500.000. Padahal, lu tahu lu aman. Karena Guci 1 lu 30 juta utuh. Guci 3, uang tumbuh pasukan tempur. Oke, sekarang matematikanya, lu punya 100 juta. Guci 1 oksigen udah lu kunci 30 juta, Guci 2 bensin udah lu siapin 5 juta. Sisa berapa? 100 kurang 30 kurang 5 sama dengan 65 juta. Nah, 65 juta inilah uang tumbuh lu. Ini adalah pasukan tempur lu. Ini Guci yang berbeda. Tujuannya apa? Bukan buat jajan Guci 2, bukan buat jaga-jaga Guci 1. Tujuannya adalah melawan inflasi. Tujuannya adalah biar 65 juta ini gak tergerus jadi 6,5 juta. Inilah pasukan yang akan kita sebar. Yang akan kita perintahkan buat berjuang di cara 2, cara 3, cara 4, dan cara 5 yang akan kita bahas. Pasukan ini yang akan kita ubah jadi benteng emas. Pasukan ini yang akan kita sebar ke aset nyata. Pasukan ini yang akan kita latih jadi pawang AI cerita emosional. Tergerus diri sendiri. Bro, ribet banget. 3 Guci, 3 rekening. Kenapa nggak dijadiin 1 aja? Dengerin gua mau ceritain 1 kisah nyata. Sebut aja namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat, persis kayak skenario di Hook kita. Dia gaji UMR, dia banting tulang, dia dapat 100 juta. Mungkin dari pesangon, mungkin dari hasil nabung 10 tahun. Dia bangga. Dan kayak 99% orang, dia taruh 100 juta itu di 1 rekening gaji. Dia nggak pakai prinsip 3 Guci. Apa yang terjadi? Bulan pertama, dia lihat saldo 100 juta. Dia ngerasa kaya. Temennya ngajak makan di restoran agak mahal, Pak Rahmat mikir, 100 juta. Makan 500.000. Nggak kerasa. Gesek. Dia nggak sadar. Dia baru aja ngegesek tabung oksigennya. Bulan kedua, anaknya minta gawai baru buat sekolah, Pak Rahmat mikir, 100 juta. Beli gawai 3 juta. Masih banyak. Gesek. Dia nggak sadar. Dia baru aja menghabiskan bensin 6 bulan ke depan, bulan ketiga, bulan keempat, selalu ada godaan kecil. Traktir, gesek. Nongkrong, cicilan 0%, saldonya turun pelan-pelan sampai bulan ke-6 amit-amit, anaknya yang paling kecil kena sakit, demam tinggi, harus masuk rumah sakit. Dokter bilang, Pak Rahmat ini harus opname. Siapin dana 20 juta ya Pak Rahmat, santai. Siap dok, saya punya 100 juta. Dia pede, dia buka aplikasi banknya, dia kaget bukan main. Keringet dingin, saldonya tinggal 40 juta, dia bingung, dia panik. Loh, kok bisa? Kemana duit gua? Perasaan 100 juta, duitnya hilang. Bukan dirampok maling, bukan kena tipu. Dia tergerus sama dirinya sendiri. Dia tergerus sama gesekan-gesekan kecil, dia tergerus sama rasa kaya sesaat. Di detik itu, Pak Rahmat terpukul. Dia gagal ngamanin darahnya, dia gagal ngelindungin keluarganya. Cuman gara-gara dia males misahin rekeningnya. Lu mau jadi Pak Rahmat, lu mau ngerasa kaya sesaat, tapi terpuruk pas darurat. Jangan.
Beresin cara satu ini, sekarang juga. Ambil 100 juta, lu kunci 30 juta, 6 bulan, di Gucci 1 oksigen. Lupain lu punya duit ini. Siapin 5 juta di Gucci 2 bensin, buat hidup bulan ini. Siagakan 65 juta di Gucci 3 pasukan tempur. Kenapa? Karena krisis sunyi dan tantangan resesi. Itu butuh kecepatan. Lu harus tahu, mana oksigen Gucci 1 yang haram disentuh. Mana bensin Gucci 2 yang siap digunakan. Mana amunisi Gucci 3 yang siap dialokasikan. Kalau lu campur di satu laci kayak Pak Rahmat, lu bakal bingung. Lu bakal memakai tabung oksigen lu. Dan lu kalah di tengah kondisi sulit. Beresin Gucci lu dulu. Baru kita ngomongin pasukan tempur Gucci 3 ini mau kita kirim ke benteng mana. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Di cara 1, 3 Gucci perang, kita udah beresin kesalahan terbesarnya Pak Rahmat. Kita udah selamatin 100 juta lu dari tergerus diri sendiri. Kita udah pecah Gucci. Gucci 1, oksigen atau dana darurat 30 juta. Aman, nggak boleh disentuh. Gucci 2, bensin atau uang panas 5 juta siap habis buat bulanan. Gucci 3, pasukan tempur 65 juta. Siap berjuang. Nah, kalau 65 juta, Gucci 3 ini, lu diemin aja di rekening tabungan biasa, lu tetap tergerus. Loh, kok gitu bro? Kan udah gua pisah. Iya, lu aman dari diri sendiri, gaya hidup, tapi lu gak aman dari ancaman yang sunyi, ancaman yang gak kelihatan. Ancaman yang menggerus duit lu. Pelan-pelan pas lu lagi tidur. Ancamannya namanya inflasi, bab 1. Ancaman sunyi lu, biar lu kebayang dampaknya. 65 juta lu hari ini punya tenaga. Tenaganya cukup buat beli, misal, motor tipe X bekas yang masih bagus. Lu diemin 65 juta itu di rekening tabungan 3 tahun lagi. Lu buka rekening lu, angkanya masih 65 juta. Utuh, lu seneng. Aman. Terus lu datang ke showroom motor bekas. Lu tanya motor tipe X bekas yang sama persis kayak 3 tahun lalu. Harganya udah 80 juta. Eloh, kok bisa? Duit gua utuh 65 juta. Tapi tenaganya hilang. Duit gua jadi lemah. Duit gua nggak cukup lagi buat beli motor yang sama. Kemana tenaga 15 jutanya lagi? Hilang. Bukan tergerus Pak Rahmat, diri sendiri. Dia tergerus oleh si ancaman sunyi inflasi. Bab 2. Kertas lawan aset, inilah antitesis kita bro. Uang yang lu taruh di bank, uang lokal, itu bukan aset, itu kertas. Kertas yang nilainya, tenaganya, digerus tiap detik, kenapa? Karena kupon hijau, kertas 1, dicetak dalam jumlah besar. Karena kupon merah, kertas 2 juga dicetak. Karena uang lokal kita harus menyerap inflasi mereka, kertas itu tergerus. Jadi misi dari pasukan tempur, Gucci 3, 65 juta lu. Bukan diem di barak, rekening tabungan. Tapi berubah bentuk. Konversi lu harus konversi kertas, uang lokal. Jadi aset nyata. Aset yang nilainya, tenaganya gak ikut tergerus. Oke bro, gue paham. Pertanyaannya, konversi kemana? Gue akan kasih lu 2 benteng anti inflasi paling kokoh yang cocok buat kondisi sulit yang lagi kita hadapin. Benteng anti inflasi 1. Emas fisik benteng wasit global. Benteng pertama, lu udah tahu, lu udah lihat di video pergeseran kupon hijau. Ini adalah aset wasit. Ini adalah bentengnya kakek Ibrahim emas fisik, logam mulia. Kenapa emas bro? Kan udah mahal. Justru itu, kenapa emas naik pas kupon hijau lagi mendapat tekanan. Lu lihat pergeseran besar finansial geng preman lawan geng arisan. Ini persaingan kertas 1 kupon hijau lawan kertas 2 kupon merah. Dua-duanya preman dan pemberontak. Sama-sama nggak percaya sama kertas lawannya. Sama-sama ngerti kalau kertas bisa dicetak dalam jumlah besar mereka, para raksasa lari ke aset netral. Aset yang nggak bisa dicetak sama negara A. Aset yang nggak bisa dicetak sama warung G. Aset yang nggak bisa dibekuin, aset yang dipercaya ribuan tahun. Itu adalah emas. Para raksasa lagi borong besar-besaran. Mereka lagi konversi kertas cadangan mereka. Jadi aset fisik emas. Pertanyaannya, kalau para raksasa aja pindah dari kertas ke fisik, lu yang rakyat kecil masih pede numpuk kertas. Jadi ambil sebagian dari pasukan tempur 65 juta lu. Misal 20 juta, 30 juta, lu yang atur. Konversi. Ubah kertas lu jadi emas fisik. Ingat logam mulia, bukan perhiasan, karena perhiasan nilainya jatuh, lu pegang fisiknya. Ini benteng wasit global lu. Ini asuransi jiwa lu. Kalau pergeseran kupon beneran terjadi. Benteng anti inflasi 2, SBN benteng nasionalis. Oke, emas beres, itu benteng global. Tapi emas punya satu kelemahan, pasif. Emas nggak ngasih gaji bulanan, emas nggak ngasih uang jajan. Lu butuh benteng, kedua benteng yang dengerin gua, aktif ngelawan inflasi. Ngasih lu uang jajan tiap bulan. Dan ini adalah benteng yang paling aman dan paling pro ketahanan apa itu? Ini adalah fakta.
SBN, surat berharga negara. Apaan lagi tuh bro? Ribet? Gua nggak ngerti. Nggak ribet. Lupain istilah obligasi, yield, kupon. Gua jelasin pakai bahasa tarik tuas. SBN itu gampangnya, lu ngasih utang ke negara kita sendiri. Pemerintah bilang, bro, gua mau bangun jembatan di Papua, gua mau bangun sekolah di desa lu, gua mau bangun rumah sakit, tapi gua butuh modal. Lu pemegang 65 juta mau pinjemin gua nggak? Lu bilang, boleh. Nih gua pinjemin misal 30 juta dari sisa Gucci 3 lu. Sebagai balasan, negara bilang, oke bro, makasih. Gara-gara lu, kita bisa bangun sebagai jaminan. Gua jamin 100%, duit 30 juta lu gak akan hilang. Dan gua kasih lu uang jajan, kupon. Tiap bulan gua transfer ke rekening lu yang nilainya DI atas inflasi. Bayangin, lu diem, lu dapat uang jajan tiap bulan. Sambil bantu negara lu bangun jembatan. Ini pro ketahanan yang sesungguhnya kenapa SBN lebih aman dari bank. Bro, seaman apa? Amanan mana sama Bank A atau Bank B? Ini gamenya beda level bro. Ini bukan instrumen risiko tinggi yang ngejamin siapa, bukan perusahaan. Yang ngejamin adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lu nyimpen duit di Bank A, itu dijamin sama Lembaga Penjamin Fakta, LPS. Tapi ada batasnya, misal 2 miliar per nasabah per bank. Kalau lu taruh 5 miliar, yang dijamin misal cuma 2 miliar, tapi SBN. Lu taruh 5 miliar, lu taruh 10 miliar. Semuanya dijamin 100% sama negara, dijamin undang-undang. Jadi kalau Bank A mengalami masalah, duit lu di atas 2 miliar mungkin tidak kembali utuh, tapi kalau SBN, selama negara Indonesia ini masih berdiri, duit lu pasti balik 100%. Ini benteng paling aman yang ada di Republik ini, senjata SBN apa aja. Ori, SBR, ST. Oke bro, gua mau. Pilihannya apa? Lu bisa pilih senjatanya. Buat kita-kita, rakyat kecil, ada yang retail fakta. Ori, SBR, ST, atau sukuk tabungan. Modalnya nggak usah 65 juta. Mulai dari 1 juta, lu udah bisa jadi bosnya negara. Lu udah bisa ngutangin negara. Bedanya apa? Gampangnya, Ori obligasi retail. Ini uang jajannya tetap. Fixed rate. Misal negara janji lu dapat 6% per tahun. Mau inflasi naik, mau inflasi turun, lu dikunci. Dapat 6%. Aman, pasti SBR, savings bond, atau ST, sukuk tabungan. Nah, ini senjata andalan kita. Ini uang jajannya ngambang floating with floor. Ngambang gimana? Negara janji. Lu dapat uang jajan minimal. Misal 6,5%. Tapi, kalau bunga acuan yang ditentuin bank sentral buat ngelawan inflasi, naik uang jajan lu ikut naik. Lu lihat senjatanya. Ini senjata anti-inflasi yang sempurna. Pas krisis sunyi, inflasi naik. Pas tempe orek Ibu Sum mahal, pas bunga acuan dinaikin bank sentral. Lu pemegang SBR atau ST malah senyum. Kenapa? Uang jajan gua ikut naik, duit gua aman, tumbuh, ngelawan inflasi. Bro, mungkin lu nanya, kenapa ngotot banget gua harus konversi? Kan repot. Kenapa nggak diemin aja di bank tertentu? Karena gua nggak mau lu jadi kayak Pak Yanto. Gua mau ceritain satu kisah yang penting banget. Sebut aja namanya Pak Yanto. Pak Yanto ini guru ngaji di kampung. Hidupnya lurus, jujur, sederhana. Dia punya satu impian dari tahun 2010. Dia pengen beli tanah 100 meter di sebelah musolanya buat bikin TPA, tempat ngaji anak-anak. Dia tanya yang punya tanah tahun 2010, harganya 50 juta. Pak Yanto mikir, oke, bismillah. Dia mulai nabung. Tiap dapat amplop ceramah, dia sisihin. Dapat 50 ribu, taruh di kaleng, dapat 100 ribu, taruh di rekening tabungan. Dia gak kenal emas, dia gak kenal SBN. Dia percaya 100% sama uang kertas, uang lokal. Dia percaya angka di buku tabungan. Tahun 2015, 5 tahun nabung, duitnya kekumpul misal 30 juta. Tahun 2020, 10 tahun nabung, dia banting tulang. Akhirnya kekumpul 50 juta. Dia sujud syukur, dia nangis, impiannya TPA bakal jadi. Dia lari, dia datengin yang punya tanah. Pak Haji, ini duit 50 jutanya. Saya beli tanahnya, Pak Hajinya senyum gak enak. Pak Haji bilang, aduh Pak Yanto, itu harga tahun 2010. Sekarang udah 2020. Tanah di sini harganya udah 150 juta, bayangin. Bro, lu ngerasa nggak pukulannya? Pak Yanto nggak salah. Dia jujur, dia nabung, dia nggak boros, tapi dia tergerus. Dia tergerus sama inflasi. Dia tergerus sama ancaman sunyi yang menggerus tenaga duitnya. Dia tergerus karena dia nyimpen kertas, bukan aset. 10 tahun perjuangan dia tergerus gara-gara dia nggak konversi impian TPA-nya tertunda. Jangan jadi Pak Yanto. Lu gaji UMR udah jungkir balik dapetin 100 juta. Terus lu diemin jadi kertas. Pas 2026 lu mau beli tanah, harganya udah naik jauh. Pas 2026 lu mau beli motor, 100 juta lu cuma dapet separoh. Jangan.
Beresin cara 2 ini. Ambil pasukan tempur, Gucci 3, 65 juta lu. Konversi sebar sebagian ke benteng 1, emas fisik sebagai benteng wasit global. Jaga-jaga pergeseran kupon. Sebar sebagian lagi ke benteng 2, SBN sebagai benteng pro ketahanan. Dapat uang jajan di atas inflasi, dijamin 100% negara, sambil bantu bangun Indonesia. Itulah cara 2 ngamanin darah lu. Jangan simpen kertas konversi jadi aset. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Ini langkah berat. Ini cara 3. Di cara 1, 3 Gucci strategi, kita udah beresin 100 juta lu. Kita selamatin lu dari kesalahannya Pak Rahmat, tergerus diri sendiri, kita udah pecah rekening. Gucci 1, oksigen atau dana darurat, 30 juta, aman, nggak boleh disentuh. Gucci 3, uang tumbuh 65 juta, siap bekerja di cara 2, konversi aset, kita udah beresin kesalahannya, Pak Yanto tergerus inflasi. Kita udah sepakat kalau uang tumbuh 65 juta, lu harus dikonversi dari kertas, uang lokal, jadi aset fisik, emas, dan aset nasional. Fakta SBN. Lu mungkin mikir, oke bro, aman gua. Gucci 1 oksigen gua 30 juta, kunci. Gucci 3 uang tumbuh gua 65 juta. Udah siap gua sebar ke emas dan SBN. Gua udah ngalahin Pak Rahmat. Gua udah ngalahin Pak Yanto. Gua udah siap menghadapi 2026. Eits, tunggu dulu. Lu yakin lu cuma punya 2 ancaman itu? Lu yakin gak ada ancaman lain? Dengerin gua, ada satu ancaman lagi. Ancaman yang jauh lebih berat dari inflasi. Ancaman yang jauh lebih berat dari gaya hidup ancaman yang udah ada di dalam rumah lu. Ancaman yang lu pelihara sendiri. Ancaman yang tiap bulan diam-diam menggerus tabungan lu. Ini adalah penggerus gengsi lu alias utang konsumtif. Ini adalah cara 3. Benteng anti utang. Bab 1, kapal bocor, kesalahan ketiga. Ini masalahnya. Lu ngerasa kaya karena punya 100 juta, tapi di saat yang sama, lu masih punya cicilan gawai baru 2 juta per bulan. Lu masih punya gesek tunai di kartu kredit A 5 juta. Lu masih punya nyangkut di platform pinjaman cepat B 3 juta, bro. Fatal. Itu adalah kebocoran paling besar di kapal lu. Gua kasih analogi, tarik tuas. Lu udah capek-capek banting tulang, gaji UMR. Buat ngisi Gucci 1 oksigen 30 juta lu udah siap-siap mau nyebar Gucci 3 uang tumbuh 65 juta lu, tapi lu lupa. Gucci 2, bensin atau gaji bulanan lu bocor halus. Tiap tanggal 1 ada penggerus cicilan gawai datang dia nyedot 2 juta dari Gucci bensin lu. Tiap tanggal 5 ada penggerus bunga kartu kredit datang. Dia nyedot 500 ribu dari Gucci bensin lu. Tiap tanggal 10 ada penggerus bunga pinjaman cepet datang. Dia nyedot 1 juta. Bensin gaji lu yang harusnya full tank 5 juta buat hidup sebulan. Tiba-tiba baru tanggal 10 udah tinggal setengah, udah diambil penggerus duluan. Kondisi lu berat, lu nggak bisa nabung lagi, lu nggak bisa nambah uang tumbuh Gucci 3 lu. Kenapa? Karena gaji lu cuma numpang lewat buat ngasih makan penggerus gengsi lu. Bab 2, ilusi kaya, jebakan psikologis. Bro, tapi kan Gucci 3, 65 juta, gua utuh. Gua kan bayar cicilan pakai gaji Gucci 2. Aman dong, sayang bro, 100 jutanya angka cantik. Jangan dipecah buat bayar utang. Nah, ini dia. Ini jebakan psikologis paling berbahaya. Lu ngerasa kaya, megang 100 juta. Sampai lu lupa kalau lu itu terbebani karena punya utang. Lu mikir gini, gampang, 100 juta gua puterin aja di investasi A, B, C, nanti untungnya gua pakai buat bayar cicilan. Stop, itu keliru, itu delusi. Lu gaji UMR nggak akan bisa ngalahin bunga penggerus 20%. Pakai investasi aman kayak SBN di cara 2, yang uang jajannya cuma 6-7% setahun. Mari kita pakai kalkulator nyata, nggak usah pakai rasa, pakai data. Utang lu, misal utang kartu kredit. Bunga fakta bisa 1,5-2% sebulan. Kita pukul rata, misal 20% setahun, lu harus bayar bunga ke penggerus 20% setahun. Investasi aman lu, misal SBN cara 2, lu dapat uang jajan 7% setahun. Lu bayar utang 20%, pakai duit yang tumbuh 7%. Lu rugi bersih 13% setiap tahun. Lu pinter atau nggak bijak? Oh, gua nggak mau SBN bro. Gua mau investasi yang untungnya 50% setahun, biar bisa ngalahin bunga 20%. Lu mau main di mana? Saham yang fluktuatif, koin digital, robot trading, itu spekulasi bro, itu bukan investasi. Lu bakal berubah. Dari Pak Yanto, korban inflasi. Jadi Pak Rahmat, korban diri sendiri, level 10. Bisa habis 100 juta lu. Dengerin gua, keuntungan investasi yang paling besar, yang bebas pajak, yang pasti 100% adalah melunasi utang konsumtif lu. Lu lunasin utang 20%, artinya lu dapat untung 20%. Pasti, ngalahin investasi manapun.
Bro, tapi sakit bro. 100 juta gua nanti angkanya nggak cantik lagi. Biar lu sadar, biar lu ngerasain beratnya memelihara penggerus di saat krisis. Gua mau ceritain satu kisah, sebut aja namanya Mas Doni. Mas Doni gaji UMR persis kayak Hook kita, banting tulang, dapat 100 juta. Mungkin dari pesangon tambah tabungan dia bangga, dia ngerasa kaya. Jebakan Pak Rahmat, dia mikir, gua udah kerja keras 10 tahun, gua berhak dapat hadiah buat diri gua sendiri. Gua berhak gengsi dikit. Dia beli gawai baru paling mahal, harga 20 juta. Pakai apa? Pakai cicilan 0% kartu kredit. 12 bulan kali 1,6 juta per bulan. Dia ngerasa pinter, dia mikir. Pinter kan gua. Duit 100 juta, gua utuh. Gua masukin Gucci oksigen 30 juta dan Gucci uang tumbuh 65 juta. Cicilan gawainya 1,6 juta per bulan, gua bayar pakai gaji Gucci 2 aja. Dia ngerasa pinter. Dia pamer gawai barunya. Dia ngerasa aman karena punya 100 juta di bank. Bulan 1 lunas pakai gaji. Bulan 2 lunas pakai gaji. Bulan 3 amit-amit dia kena PHK. Kayak Pak Budi. Gajinya Gucci 2 jadi N-oil. Income-nya berhenti. Panik. Tapi dia ingat video tarik tuas tenang. Gua punya Gucci 1 oksigen 30 juta, dari 100 jutanya pengeluaran gua 5 juta per bulan. Gua aman 6 bulan. Dia mulai hidup pakai Gucci oksigen 30 juta dia. Dia siap-siap bangkit lagi, pakai aset 2, skill. Bulan depan, tagihan gawai 1,6 juta itu. Tetap datang. Penagih gak peduli lu kena PHK, penagih gak peduli lu lagi krisis. Dia tetap harus bayar. Mas Doni terpaksa membuka Gucci 1 oksigennya yang haram, disentuh itu. Bukan buat makan, bukan buat berobat, tapi buat bayar cicilan gengsi dia. Lu lihat permasalahannya. Oksigen 30 juta dia. Yang harusnya cukup buat 6 bulan 30 juta bagi 5 juta sekarang. Harus dipakai bayar biaya hidup 5 juta. Tambah cicilan gengsi 1,6 juta. Total 6,6 juta per bulan. Oksigennya jadi cuma cukup buat 4,5 bulan 30 juta bagi 6,6 juta. Gara-gara gawai itu. Jatah napas dia berkurang 1,5 bulan. Dia jadi makin panik. Dia jadi makin stres. Dia jadi nggak fokus cari kerja baru. Dia terbebani sama gengsinya sendiri. BAP 4. Kesimpulan dan amputasi. Itu pelajarannya. Tantangan 2026, ancaman PHK, gak peduli lu pakai gawai apa. Tantangan 2026, gak peduli lu segengsi apa. Tantangan 2026 cuma peduli satu hal. Lu punya utang apa? Setiap 1 rupiah utang konsumtif yang lu punya adalah penggerus. Yang ikut nyedot tabung oksigen, Gucci 1, lu pas lu lagi kondisi sulit, 100 juta lu gak aman. Kalau masih ada penggerus nyedot 1,6 juta tiap bulan. Terus gua harus gimana bro? Sakit bro. 100 juta gua angkanya jadi jelek. Iya, ini obat pahit dan lu harus telan sekarang. Kalau kaki lu kena masalah kesehatan berat, utang lu sayang sama kaki lu. Tapi dokter bilang harus amputasi. Kalau enggak masalahnya nyebar, kondisi lu makin berat. Lu mau tahan, lu mau sayang sama angka cantik 100 juta lu, tapi ngebiarin penggerus itu menggerogoti lu pelan-pelan. Jangan, mending lu amputasi utangnya sekarang. 100 juta lu misal jadi tinggal 70 juta, tapi lu sehat. Lu merdeka, lu tidur tenang. Bab 5, action plan. Benteng anti utang, ini action plan lu. Lakuin minggu ini. Audit ancaman ambil kertas. Tulis semua penggerus lu. Kartu kredit A, sisa utang 10 juta. Pinjaman cepat, B, sisa utang 3 juta. Cicilan gawai C, sisa utang 12 juta. Total, penggerus 25 juta. Siapkan uang tumbuh. Ambil uang tumbuh lu Gucci 3, 65 juta. Eksekusi amputasi. Ambil 25 juta dari Gucci 3 lunasi semua. Hari ini juga, telepon kartu kreditnya, saya mau lunasin. Transfer ke pinjaman cepatnya, lunas. Hentikan penggerusnya. Gunting kartu kreditnya, kalau lu nggak bisa kontrol, tutup akun pinjaman cepatnya, hapus aplikasinya, hitung sisa uang tumbuh. Uang tumbuh Gucci 3, lu tadinya 65 juta, sekarang tinggal 40 juta. Total duit lu 30 juta, oksigen tambah 40 juta. Uang tumbuh tinggal 70 juta. Bro, 100 juta gua hilang 30 juta. Bukan hilang, bro. Lu baru aja menang melawan beban. Lu baru aja bebasin diri lu dari penggerus tabungan. Lu baru aja dapat untung 20% pasti. Dari bunga yang nggak perlu lu bayar, 40 juta yang sehat. Jauh lebih kuat daripada 65 juta yang punya banyak beban utang. Sekarang, baru 40 juta yang sehat ini kita sebar ke cara 2 emas fisik dan SBN, beresin penggerusnya dulu, baru kita ngomongin benteng.
Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Ini benteng penting. Ini cara M4. Di cara 1, 3 Gucci strategi, kita udah beresin 100 juta lu. Kita selamatin lu dari kesalahannya Pak Rahmat. Tergerus diri sendiri. Kita udah pecah Gucci. Di cara 2, konversi aset, kita udah selamatin Gucci 3 uang tumbuh. Dari kesalahannya Pak Yanto tergerus inflasi. Kita udah konversi kertas jadi aset nyata, emas fisik, dan fakta SBN. Di cara 3, anti utang, kita udah selamatin Gucci 2, gaji bulanan dari penggerus gengsi, utang konsumtif. Kita udah beresin bebannya. Lu mungkin mikir, oke bro, aman gua. 3 benteng kokoh. Gucci 1 oksigen 30 juta, kunci Gucci 3 uang tumbuh sisa 40 juta, setelah bayar utang, udah jadi emas dan SBN. Gua udah siap 100%. Eits, tunggu dulu, lu yakin? Lu lupa satu lubang terbesar lubang yang tetap bisa bikin lu terpuruk lagi. Bab 1, lubang terbesar, 1 keran air. Biar lu kebayang, kita pakai analogi tarik tuas, 100 juta lu yang udah lu bagi-bagi itu adalah tandon air lu Gucci 1, oksigen 30 juta, itu tandon darurat lu. Gucci 3, uang tumbuh 40 juta, itu tandon yang udah lu pegerin, emas dan SBN. Itu aset diam, aset pasif. Sekarang pertanyaan gua, gimana cara lu NGC tandon itu? Gimana cara lu nambah uang tumbuh lu? Gimana cara lu ngisi ulang oksigen lu kalau amit-amit kepake lu ngisinya pakai keran air? Dan ini masalah 99% gaji UMR. Keran air lu cuma 1, namanya gaji UMR pabrik. Sekarang gua tanya sama lu, apa yang terjadi kalau pabrik lu tempat lu kerja tiba-tiba tutup gara-gara gelombang barang impor? Apa yang terjadi kalau kerjaan admin lu tiba-tiba digantiin sama gelombang AI, keran air lu berhenti? Di detik itu, benteng 100 juta lu nggak ada yang ngisi lagi. Lu nggak bisa nabung lagi. Apa yang lu lakuin? Lu pasti minum dari tandon darurat, Gucci 1 bulan 1, Gucci 1 30 juta lu aman. Bulan 2 masih aman, bulan 6 oksigen 30 juta lu habis. Tandon darurat lu menipis, keran lu berhenti, lu masih harus makan. Lu masih harus bayar cicilan kalau masih ada. Apa yang lu lakuin di bulan ke-7? Lu terpaksa memakai benteng lu. Lu terpaksa jual uang tumbuh lu, emas atau SBN emas yang lu kumpulin, susah payah lu jual, mungkin di harga rugi. Aset nasional fakta SBN yang lu bangga-banggain, lu cairin, mungkin kena penalti bulan ke-12, tandon lu menipis, benteng lu tergerus. Lu balik jadi Pak Rahmat, lu balik jadi terpuruk lagi. Lu lihat lubangnya, 100 juta lu nggak akan aman kalau keran air lu cuma 1, B-up 2. Benteng leher ke atas. Solusi antitesis. Jadi, benteng pengaman cara 4 bukan soal ngamanin 100 juta lu, tapi soal membangun keran air kedua ini adalah benteng yang paling kokoh. Investasi leher ke atas yaitu investasi di otak lu. Banyak yang bilang 100 juta lu investasiin di platform A, beli koin digital B, itu pasif. Itu spekulasi. Tapi tarik tuas beda. 100 juta lu itu ikan yang udah lu tangkep. Kita nggak bisa ngandelin ikan itu selamanya. Kita harus belajar cara mancing. Inilah benteng skill. Bro, investasi skill pakai duit dari mana? Kan udah habis. Ini menusuknya, kita nggak akan pakai 100 juta lu. Kita cuma butuh, misal 5 juta aja, ambil dari mana? Ambil dari Gucci 3, uang tumbuh, yang sisa 40 juta tadi. Sisihin 5 juta, alokasikan 5 juta itu. Buat mesin uang cadangan lu serius bro, 5 juta. Sayang banget, itu bisa dapat emas 3-4 gram. Itu bisa beli SBN. Itu beda level bro, emas 3 gram lu bisa aja hilang, 100 juta lu bisa tergerus, habis tergerus inflasi atau dipakai hidup. Tapi skill yang lu beli pakai 5 juta itu, yang nempel di otak lu, yang nempel di tangan lu, nggak bisa hilang, nggak bisa kena inflasi. Nggak akan terhenti karena resesi skill itu adalah keran air cadangan lu. Skill itu adalah asuransi terbaik lu yang sesungguhnya. Babi 3, keran apa? Oke bro, 5 juta buat skill apa? Ikut seminar motivasi. Bukan. Lupakan itu. Itu gengsi, itu teori. Kita butuh skill lapangan. Kita butuh skill tahan banting yang nyata, yang nggak bisa digantiin AI, yang nggak peduli kondisi dari luar. Contoh keran 1. Jadi Mas Agung, perbaikan. Lu gaji UMR admin nggak punya skill tangan. Lu ambil 5 juta lu ikut kursus sertifikasi teknisi AC atau kursus bengkel motor atau kursus servis gawai. 3 bulan lu dapat ilmunya. Di saat amit-amit keran 1 pabrik lu berhenti, lu nggak panik, lu tenang. Kenapa? Karena lu tahu lu bisa nyalain keran 2. Lu bisa cetak kartu nama jasa servis AC panggilan. Lu bisa jadi Mas Agung berikutnya. Lu anti AI, contoh keran 2, jadi Rini pawang AI.
Lu staff admin, takut digantiin AI. Jangan jadi penonton, jadi pawangnya. Ambil 5 juta lu. Ikut workshop desain grafis pakai AI atau ikut bootcamp operator AI buat UMKM lu jadi Rini. Lu jadi sopir traktor, bukan petani cangkul. Di saat amit-amit keran 1 admin pabrik lu berhenti, lu nyalain keran 2. Lu tawarin jasa lu ke 10 UMKM Busum. Saya bikinin desain menu pakai AI, 100.000. Mas Agung, saya bikinin logo bengkel pakai AI, 50.000. Dapur lu tetap ngebul. Lu lihat 5 juta lu bukan biaya, itu investasi buat beli keran air baru cerita emosional. Kail lawan ikan, biar lu ngerasain beratnya kalau lu nggak lakuin ini, gua mau ceritain kisah 2 bersaudara. Sebut aja namanya Adi dan Bani Adi dan Beni kerja di pabrik yang sama. Mereka kena tekanan efisiensi barengan, mereka dapat tabungan yang sama 100 juta, mereka berdua nonton video tarik tuas, mereka lakuin cara 1, 2, dan 3. Mereka pecah guci, mereka lunasin penggerus gengsi. Sisa uang tumbuh Gucci 3, mereka sisa 40 juta. Disinilah jalan mereka beda. Jalannya Adi, si pengaman, Adi mikir, gua harus ngamanin 100 juta. Ini haram berkurang. Dia lakuin cara 2 penuh uang tumbuh 40 jutanya dia borongin semua ke emas fisik dan SBN. Dia kunci, dia aman, dia ngerasa kaya punya 100 juta. Bulan 1, dia hidup pakai Gucci 1, oksigen 30 juta, pengeluaran 5 juta per bulan, dia santai, nyari kerja yang susah dapat. Bulan 6, oksigen Gucci 1, dia habis, dia panik. Keran 1, pabrik berhenti. Keran 2, dia nggak bangun bulan ke-7, anaknya minta uang sekolah. Dia terpaksa jual emasnya, dia bongkar benteng cara 2-nya buat makan harian. Bulan ke-12, emasnya habis, SBN-nya habis, 100 jutanya tergerus habis. Adi balik jadi terpuruk lagi. Jalannya, Beni si penumbuh. Beni mikirnya beda. Gua nggak bisa ngandelin 100 juta ini, gua butuh keran baru. Dia lakuin cara 4. Dari uang tumbuh 40 jutanya, dia nggak borongin semua. Dia alokasikan 5 juta. Dia ikut kursus sertifikasi, kayak cerita Pak Budi sisa 35 juta, dia baru masukin ke emas dan SBN. Bulan 1 dia hidup pakai Gucci 1 oksigen, sama kayak Adi. Tapi sore-sore dia nggak santai-santai, dia latih skill barunya, dia tawarin jasa ke tetangga. Pak, pagernya rusak, sini saya las. Dia dapat 50.000, bulan 6 oksigen Gucci 1 dia habis. Sama kayak Adi, dia panik. Enggak, dia tenang. Kenapa? Karena selama 6 bulan itu, keran 2-nya bengkel Las Beni udah mulai netes, udah dapat debit 3 juta, 4 juta bulan ke-7, udah dapat 5 juta sebulan, nutupin biaya hidupnya. Bulan ke-12, gimana nasib Beni? Keran 1 pabrik dia masih berhenti tapi, keran 2 skill Las dia nyala deres. Dia hidup dari keran 2-nya. Gimana nasib 100 jutanya? 30 juta oksigennya habis, tapi 5 juta modal, skillnya udah balik modal benteng emas dan SBN-nya yang 35 juta. Utuh, gak kesentuh. Malah dia mulai nambah uang tumbuhnya dari untung bengkel lasnya. BAB 5 kesimpulan, ikan lawan kail. Lu lihat bedanya, Adi dan Beni. Sama-sama dapat 100 juta, sama-sama kena krisis. Adi fokus ngamanin ikan 100 jutanya dan ikannya habis dia makan. Beni fokus beli kail, skill seharga 5 juta dan dia tetap bisa makan tanpa nyentuh ikan 100 jutanya. 100 juta lu itu aset pasif, itu tandon 5 juta skill lu, itu aset aktif, itu keran, itu pabrik. Di kondisi sulit, lu butuh tandon cara 1, 2, dan 3. Tapi lu bakal terpuruk kalau lu nggak punya keran. Cara 4, jangan cuma jadi penjaga harta, jadilah pencipta harta. Cara 5, benteng kesehatan tutup bocor yang sering lupa. Oke bro, ini benteng terakhir, ini benteng penutup. Dan jujur, ini benteng yang paling gampang rapuh. Lu mungkin mikir, gua udah aman bro. Gua udah lakuin semua yang lu suruh. Gua udah jadi pejuang tarik tuas yang sempurna. Gua udah pecah Gucci, cara 1, gua ngalahin Pak Rahmat. Gua udah konversi aset, cara 2, gua ngalahin Pak Yanto. Uang tumbuh gua aman di emas dan SBN. Gua udah bersihin penggerus, cara 3, kapal gua nggak bocor utang. Gua udah investasi skill, cara 4, gua bangun keran. Air kedua, gua ngalahin Adi yang pasif. 100 juta gua aman 1000%. Eits, tunggu dulu, lu yakin lu lupa satu risiko tersembunyi, satu risiko besar. Yang nggak peduli lu punya emas berapa gram. Yang nggak peduli lu punya SBN berapa seri. Yang nggak peduli lu sejago apa ngelasnya skill, risiko besar yang sekali dia datang, dia bisa ngabisin oksigen Gucci 1 lu. Dia bisa maksa lu jual emas Gucci 3 lu. Semua dalam hitungan 3 hari. Risiko itu namanya biaya rumah sakit. Bab 1, kesalahan terbesar penabung 100 juta. Ini masalahnya adalah lu gaji UMR banting tulang 10 tahun, nggak jajan kopi buat ngumpulin 100 juta. Terus amit-amit anak lu kena sakit yang serius masuk UGD. Atau lu
Amit-amit mengalami musibah di jalan dan perlu penanganan. Lu masuk rumah sakit hari pertama, oksigen guci 1 lu kesedot 10 juta. Hari kedua, oksigen lu kesedot 20 juta lagi buat kamar, obat, tindakan. Hari ketiga, oksigen 30 juta lu habis menipis. Dokter bilang, Pak, ini harus operasi, estimasi biaya 70 juta lagi. Lu mau ngapain coba? Lu nggak punya keran skill yang cukup cepet buat ngasilin 70 juta. Lu nggak bisa bayar pakai kertas uang lokal. Lu nggak bisa bayar pakai gengsi, utang udah lu lunasin. Lu terpaksa lari ke toko emas. Lu jual benteng emas Gucci 3 lu cairin penalti benteng SBN lu. Perjuangan 10 tahun tergerus habis dalam 3 hari. Lu lihat bocornya kan? 100 juta lu nggak ada artinya nggak aman kalau benteng kesehatan lu tidak terjaga bab 2. Kesalahan yang disepelein. Lu mungkin bilang, bro, kan ada jaminan kesehatan nasional. Nah, ini dia. Ini adalah kesalahan yang sepele tapi fatal. Banyak yang mikir, gua sehat nggak usah bayar iuran. Gua masih muda, entar aja. Ribet, nunggak 6 bulan, 1 tahun, nggak apa-apalah. Lu nggak sadar lu lagi sengaja membuka benteng lu sendiri. Lu sengaja masang risiko tersembunyi di bawah kasur lu. Padahal jaminan kesehatan nasional itu adalah benteng pertahanan utama yang disiapin pemerintah buat kita cerita emosional perjuangan Pak Tono. Biar lu ngerasain beratnya, gua mau ceritain satu kisah. Kisah ini lebih berat dari Pak Rahmat, Pak Yanto, atau Mas Doni. Sebut aja namanya Pak Tono. Pak Tono ini pejuang tarik tuas sempurna. Dia nonton semua video kita, dia dapat pesangon tambah tabungan 100 juta, dia lakuin semua. Dia pecah Gucci cara 1, dia konversi aset cara 2, dia beresin penggerus cara 3, dia investasi skill cara 4, dia sempurna, dia aman. Tapi yang fatal, dia lupa satu hal. Dia lupa ngecek iuran jaminan kesehatan nasionalnya. Dulu pas masih kerja dibayarin pabrik, sekarang pasca PHK dia harus bayar sendiri. Dia lupa, dia nyepelein, dia nunggak 3 bulan. Dia mikir 3 bulan doang, gampang, entar diurus. Satu sore amit-amit istrinya mengalami musibah di pasar, harus ditangani serius. Pak Tono lari ke rumah sakit tapi dia tenang. Kenapa? Karena dia mikir, gua pejuang tarik tuas, gua punya Gucci oksigen 30 juta, dia pede, dia bawa istrinya ke UGD, istrinya ditanganin. Suster administrasi nanya, Pak, jaminannya? Pak Tono santai, pakai jaminan nasional. Suster ngecek komputer, jeda 10 detik yang rasanya kayak 10 tahun. Suster nengok, mukanya nggak enak. Mohon maaf Pak Tono, status kartu Bapak nonaktif nunggak 3 bulan, dia kaget. Nggak apa-apa sus, saya lunasin sekarang lewat gawai saya. Suster menggeleng, maaf Pak, peraturannya setelah dilunasi, kartu baru aktif lagi, misal 14 hari atau 30-an hari. Untuk tindakan hari ini, Bapak harus masuk jalur umum. Jalur umum artinya bayar sendiri. Pak Tono lemes. Dokter datang, Pak, istri Bapak harus segera operasi pasang pen, siapin dana 60 juta, ya 60 juta. Lu lihat bro, benteng yang dia bangun susah payah ikut tergerus. Gara-gara lupa bayar iuran yang misal cuma 150 ribu. Apa yang terjadi sama Pak Tono? Dia terpaksa membongkar Gucci oksigen Gucci 1-nya 30 juta terpakai. Dia terpaksa jual benteng emas Gucci 3-nya 30 juta terpakai. Istrinya selamat, syukur selamat, tapi perjuangan 100 jutanya tergerus. Dia terpuruk bukan karena inflasi, bukan karena utang, bukan karena nggak punya skill. Dia terpuruk karena lupa. Bab 3, solusi benteng pro ketahanan. Lu mau jadi Pak Tono, nabung 10 tahun, tergerus gara-gara lupa bayar iuran. Jangan. Maka cara 5, benteng terakhir, adalah tutup risiko terbesar lu. Ini benteng termurah tapi terkuat. Ini adalah benteng pertahanan utama yang disiapin pemerintah buat kita. Ini action plan-nya. 1, tembok wajib jaminan kesehatan nasional. Ambil gawai lu sekarang. Buka layanan digital jaminan kesehatan nasional. Cek status lu. Kalau aktif, bagus, lanjut. Kalau non-aktif karena nunggak, lunasin hari ini juga nggak ada, tapi nggak ada ntar. Bro, tapi gua harus bayar denda. Bayar. Anggap itu biaya administrasi kelalaian lu. Jauh lebih murah daripada lu kehilangan 100 juta kayak Pak Tono. Ini bukan biaya bro, iuran bulanan itu adalah aset. Iuran itu adalah premi asuransi terjangkau yang ngelindungin tabungan 100 juta lu. Dan ini adalah gotong royong nasional. Iuran sehat lu ngebantu Pak Tono lain yang lagi sakit. Dan kalau amit-amit lu kena iuran dari jutaan teman seperjuangan lain yang bakal ngebantu lu. Ini benteng pro ketahanan kita. 2, tembok upgrade asuransi swasta jika mampu. Kalau tembok wajib jaminan nasional, lu udah lunas. Dan uang tumbuh Gucci 3 lu masih sisa banyak setelah beli emas dan SBN, baru lu boleh upgrade, lu beli asuransi
asuransi swasta generik. Buat apa? Buat kenyamanan, biar bisa upgrade kamar, biar bisa dapat rumah sakit jaringan A, B, C, tapi ingat, ini upgrade, ini mewah. Fondasinya tetap yang wajib, jaminan nasional. Bagian 3, kesimpulan penutup. Jadi lu lihat bro, lu gaji UMR, banting tulang dapetin 100 juta itu bukan garis finish, itu baru garis start. Garis start tantangan yang sesungguhnya. Banyak yang ngajarin lu. Cara dapetin 100 jutanya itu gampang, hemat, kerja keras, selesai. Tarik tuas ngajarin lu cara bertahannya, cara biar 100 juta lu gak tergerus jadi 10 juta. 100 juta lu gak aman kalau cuma diem. Dia harus dipecah, cara 1, 3 guci strategi, biar lu gak tergerus diri sendiri kayak Pak Rahmat. Dia harus dikonversi, cara 2, emas dan SBN, biar lu gak tergerus inflasi kayak Pak Yanto. Dia harus diproteksi, cara 3, beresin penggerus, biar lu gak tergerus penggerus gengsi kayak Mas Doni. Dia harus di backup, cara 4, benteng skill, biar lu gak terpuruk kalau keran lu berhenti kayak Benny lawan Adi. Dan dia harus dibentengin, cara 5, jaminan kesehatan, biar lu nggak tergerus dalam 3 hari di rumah sakit kayak Pak Tono. Itulah 5 benteng pengaman 100 juta lu. Gua mau nanya sama lu, jujur. Menurut lu, penggerus terbesar yang bakal ngabisin 100 juta lu di krisis nanti, apa inflasi? Penyebabnya Pak Yanto. Atau biaya rumah sakit? Penyebabnya Pak Tono. Komen di bawah, gua pengen lihat jawaban lu. Bro, sebelum lu tutup video ini, gua mau lu lakuin satu hal penting, lempar like kalau video ini ngebuka mata lu. Dan pastinya tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang. Kenapa? Karena playbook ngamanin duit kayak gini, gak akan lu temuin di sekolah manapun biar lu gak sendirian. Biar kita siap bareng. Masa depan finansial lu itu 100% di tangan lu sendiri. You are in control. Cabut. Disclaimer, konten ini bertujuan untuk edukasi, membuka wawasan, dan memberikan perspektif antitesis. Ini bukan nasihat keuangan. Selalu lakukan riset lu sendiri dan sesuaikan dengan kondisi finansial lu masing-masing.